Pinjaman online atau pinjol semakin marak dan membuat resah masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang meminjam ke pinjaman online berakhir tidak mampu membayar dan terkena tekanan mental lantaran cara penagihan dari debt collector yang mengintimidasi disertai dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Ya, itu faktanya. Dan tidak hanya pinjol ilegal saja yang melakukan ancaman, namun pinjol legal pun melakukan ancaman. Korban-korban pinjol bukan hanya berasal dari pinjol yang ilegal saja, namun pinjol legal yang resmi pun pastinya mengakibatkan adanya korban. Karena untuk meminjam di pinjol ilegal, kita harus terlebih dahulu punya hutang berkali-kali di pinjol legal yang resmi. Ya, itu faktanya. Maka korban-korban ini ya terjerat di dua versi pinjol, pinjol legal dan pinjol ilegal. Oke. Ketika satu orang pinjam di satu pinjol awalnya ya dengan pembayaran yang lancar. Namun perlu diketahui sifat dari pinjol itu ya Anda dalam 1 bulan harus mengembalikan pokok pinjaman Anda semuanya beserta bunga dan biaya administrasi yang tidak masuk akal. Ya. Dan yang sering terjadi pinjol ini setelah kita lunasi berhenti memberikan pinjaman. Berhenti. Sedangkan pemasukan-pemasukan kita ya, pemasukan-pemasukan dari orang-orang yang minjol ini hanya 1 kali dalam 1 bulan. Alhasil orang ini setelah melunasi pinjolnya tidak punya uang untuk bertahan hidup. Ya, hanya untuk makan aja nggak punya uang gitu ya. Karena tidak bisa pinjam lagi. Gitu loh. Dan akan mencari uang dengan cepat di aplikasi pinjol-pinjol yang lainnya karena panik. Begitu ya. Orang-orang ini tidak punya uang untuk bertahan hidup. Ya. Lalu karena kepanikannya mereka itu akan cepat cari uang di aplikasi pinjol-pinjol yang lainnya di Play Store itu ya. Gitu kan. Namun, pinjol-pinjol yang tersedia di Play Store tidak menyediakan uang pinjaman dengan jumlah yang sama seperti pinjol yang sudah dibayar oleh Anda. Contoh, orang ini sudah melunasi pinjol A dengan total tagihan 4.500.000. Lalu pinjol A itu tidak memberikan orang itu pinjaman lagi ya dengan alasannya itu skor kredit pasti ya. Skor kredit yang gaib ya, yang tidak memenuhi syarat lah ya kan. Padahal pembayarannya lancar, ya kan, nggak masuk akal. Otomatis orang itu tidak bisa pinjam-pinjam lagi dan tidak ada uang, ya, untuk sekedar makan bertahan hidup. Lalu orang itu mulai pinjam-pinjam lagi ke aplikasi pinjol yang ada di Play Store, ya. Namun pinjol B, pinjol C, pinjol D ini tidak menyediakan uang pinjaman dengan jumlah yang sama seperti pinjol yang A. Pinjol B hanya memberikan 300.000, ya. Capek-capek isinya 300.000. Capek-capek ngisi pinjol C 700.000, pinjol D 150.000 ya. Dengan tenor ya ada yang 1 bulan, ada yang 28 hari, ada yang 15 hari dan dengan variasi bunga dan biaya administrasi yang berbeda-beda tapi sama mencekiknya. Ya, sama tingginya, sama mencekiknya. Disitulah orang ini akan terjerat pinjol ya. Andai saja kalau pinjol ini sudah kuat seperti bank, leasing, koperasi yang bisa mencairkan kembali dana ketika sudah dilunasi, maka akan sedikit sekali orang yang terjerat pinjol. Ya. Permasalahan galbay atau gagal bayar itu sepele sebenarnya ya. Yaitu kewajiban mengembalikan hutang yang melampaui batas kemampuan dari penghasilan seseorang. Ya. Kalau pinjol-pinjol ini nggak mau digalbaikan, ya logikanya dipakai. Ya, kalau perusahaan-perusahaan pinjol ini tidak mau terjadi gagal bayar, logikanya dipakai seperti tenor panjang, bunga tidak terlalu tinggi, ya. Ini orang gaji cuma 4 juta, ya, suruh mengembalikan 6 juta di bulan berikutnya, ya gila, ya. Makanya enak digalbay, ya, galbaikan saja. Orang tidak pernah pakai logika kok pinjolnya dalam menerapkan tenor dan bunga, ngapain juga kita harus pakai logika. Ya.
Tidak ada satu orang pun yang tidak mau membayar hutang. Semua orang sejatinya itu mau melunasi hutang-hutangnya. Namun pinjol ini dengan tenor bunga kebijakan dan penagihannya yang tidak bisa diterima oleh akal dan hati nurani, maka hasilnya adalah gagal bayar. Oke ya, jelas ya. Nah, ini adalah bukti bahwa Anda tidak sendirian. Ketika Anda malam-malam menangis karena tidak ada satupun yang bisa menolong Anda dari jeratan pinjol ini, di waktu yang sama banyak juga yang mengalami hal seperti Anda. Namun mereka bangkit ya, karena hidup mereka tidak harus berhenti hanya karena pinjol. Mereka bersatu. Oke? Ingat bahwa masih banyak yang lebih parah daripada Anda semua di sini ya. Anda hanya perlu menerima resiko yang akan terjadi ya. Menerima resiko dengan ikhlas. Oke, apa saja resikonya? Kondar dihubungi, sebar data atau dipecat ya. Nah, itu adalah resiko-resiko kecil yang solusinya pun sudah ada. Ya. Saya ulang ya. Kondar dihubungi, sebar data, dipecat, itu adalah resiko kecil yang solusinya pun sudah ada. Oke, berarti resiko tersebut bukan resiko besar dalam hidup Anda. Ya, contoh Anda batuk pilek, ya, ada solusinya yaitu minum obat. Dokter akan biasa saja, ya. Anda dikasih obat nanti juga sembuh, karena dokter tahu itu resiko kecil dan sudah ditemukan obatnya atau solusinya. Misal Anda dipecat, fix gitu ya, Anda dipecat karena pinjol menghubungi ke kantor gitu ya. Ya Anda cari kerja lagi. Ya. Cari kerja zaman sekarang itu gampang ya daripada zaman dulu. Ya. Jadi barista di kafe ya, kerja di mal-mal besar gitu kan banyak gitu. Andanya saja yang mungkin buta ya dan enggan untuk membuka mata Anda. Anda sudah dipecat, ya kan? Misalkan Anda sudah dipecat, saatnya ambil semua limit pinjol Anda galbaikan, ya, ambil semua, kuras semua. Misalkan Anda sudah dipecat, Anda kuras pinjol Anda, ya, semuanya, ya, Anda galbaikan, ya, iya, Anda galbaikan, Anda sudah dipecat, apalagi yang ditakutkan, semua orang udah pada tahu, ya kan? Bahkan harusnya Anda ajukan pinjol-pinjol lagi yang banyak dan galbaikan. Lalu Anda cari kerja yang lain, gitu kan. Uang itu ya, uang yang Anda minjol itu untuk Anda bertahan. Anda berhemat ya sampai Anda punya pekerjaan. Nggak lama kok ya, paling 2 bulan terus Anda bisa keterima kerja lagi. Asal nggak usah pilih-pilih dulu lah pekerjaannya. Yang ada ya sudah, gitu kan. Oke. Dan bisa juga ya, Anda selain menunggu diterima bekerja itu lamar-lamar sana sini, Anda jadi ojek online gitu kan. Ya lumayan sehari 50.000 bersih ya kan, sehari 100.000 misalkan. Anda itu harus punya seni bertahan hidup gitu loh. Yang cewek juga nggak apa-apa jadi pengantar makanan di Shopee Food, GrabFood, GoFood gitu kan, nggak apa-apa, banyak cewek yang begitu. Waktu saya masih di Jakarta ya, di ibu kota itu kan banyak cewek-cewek yang jadi apa, GrabFood, GoFood dan saya salut ya. Kita semua maunya hidup itu lempeng-lempeng saja ya, lurus-lurus saja tidak ada masalah. Tapi hidup mengantarkan kita pada masalah. Ya, beloknya itu ke masalah, kita pengennya lurus malah dibelokkan ke masalah, ya kan? Yang mana artinya kita harus punya skill bertahan hidup. Oke? Dan juga Anda itu sedang disiapkan untuk hal-hal besar sebenarnya. Kalau Andanya bersedia mengerti kenapa masalah itu datang pada diri Anda. Ya. Anda setiap berdoa kepada Tuhan ingin disukseskan, ingin dijadikan kaya raya, lebih terhormat dan lain-lain. Tuhan itu mendengarkan itu, ya, mendengar doa Anda. Lalu Anda diberi jalan untuk sukses dengan cara yang tidak masuk di logika. Ya, Anda sering kan dengar cara Tuhan itu tidak masuk di akal. Iya, gitu kan. Gimana bisa galbay pinjol jadi sukses? Gimana bisa dipecat dari kerjaan malah jadi sukses? Ya. Anda pernah dengar orang dipecat dari kantor tapi malah jadi sukses? Banyak. Ya, banyak sekali nggak masuk di logika tapi terbukti. Gitu kan? Ketika Anda sudah ikhlas menerima resiko gagal bayar di pinjol, selamat ya.
saya ucapkan selamat ketika Anda sudah ikhlas menerima resiko yang di depan Anda itu ya. Anda belum galbay, ya. Wah, udah nggak ada lagi nih, saya nggak bisa bayar lagi nih, ya. Anda ikhlas menerima resiko gagal bayar di pinjol, ya. Saya ucapkan selamat, Anda akan tetap hidup dan melanjutkan impian Anda. Oke? Nah, bagi yang masih mempertahankan pinjolnya dan sudah stres frustasi, ya, kapan Anda harus berhenti mempertahankan dan berhenti membayar pinjol Anda? Ya, ketika Anda sudah berpikir untuk menggadaikan barang-barang Anda, menggadaikan BPKB motor, menjual barang-barang Anda, merusak hubungan dengan pasangan dan keluarga, dan mengabaikan harga diri Anda untuk pinjam uang ke teman, apalagi teman yang tidak dekat, ya, teman yang tidak dekat, jauh, ya, lost kontak, lalu tiba-tiba Anda menghubungi via sosial media, DM, ya, seperti DM Instagram dan Facebook hanya untuk bayar pinjaman online. Itu tandanya Anda harus galbay. Ya, itu patokan resmi, ya, dalam perpinjolan. Oke. Jadi jika Anda, ya, sudah harus mengabaikan harga diri Anda, pinjam uang ke teman melalui sosial media, ya, Anda galbaikan mulai dari sekarang. Ya, Anda galbaikan karena itu sudah tidak sehat. Ya. Pemasukan Anda sudah tidak bisa menopang pinjol Anda, ya. Anda perlu pinjam sana sini, itu sudah tidak sehat. Oke? Ya. Pinjam uang ke pinjol, lalu galbay, lalu tidak bisa bayar, tidak merusak hubungan emosional Anda dengan siapapun. Ya. Tapi pinjam uang ke teman bisa merusak hubungan Anda. Ya. Teman itu bukan tempat untuk pinjam uang. Oke. Kenapa? Karena mereka bukan rentenir. Mereka bukan leasing, mereka bukan bank, mereka bukan koperasi yang selalu ada uang untuk dipinjam-pinjamkan, ya. Bank, leasing, koperasi saja belum tentu mau ngasih Anda dana pinjaman, ya kan? Teman itu sama dengan Anda, sedang struggle dalam hidupnya, sedang berjuang dalam hidupnya, ya. Mereka juga sama dengan Anda, punya impian, punya istri yang harus selalu diberikan uang agar tidak marah-marah. Ya. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.